tidak ada kenaikan tiket di kereta api. Dari kapasitas 3,5 juta itu sekarang sudah mulai terisi 50%. Lalu juga tidak ada kenaikan tiket untuk transportasi laut, dan mohon berlanjut karena kita tahu ketika kedua kementerian bisa berjalan dengan baik pasti impact-nya luar biasa untuk pelayanan masyarakat. Dan kembali saya sekali lagi terima kasih. Terus terjadi perbaikan untuk kondisi pelayanan masyarakat, terutama di airport. Saya sudah hadir sendiri menyaksikan bagaimana bandara di Bali juga sudah mulai tentu maksimal, dan di Jakarta juga sedang ada perbaikan di sana sini sehingga ini bisa meningkatkan pelayanan. Dan tentu Pak Raffi yang suka WA saya, kalau ada kekurangan saya dikritik terus sama Pak Raffi juga. Wah, anak muda maunya begini Pak Erick. Oh siap. Dan ini bagian tadi bagaimana kerja kelompok yang diharapkan oleh Pak Presiden Prabowo ya, baru saja bagaimana memastikan harga tiket itu benar-benar terjadi penurunan. Jadi tadi makanya izin Pak Dudi, saya sempat telepon Garuda, Citylink juga, dan tentu Pelita, dan tadi dicek juga saya, dan kapasitas dari 8 juta sendiri masih cukup longgar sehingga ada peak hari ini 180.000 tapi kapasitas masih terjamin. Dan tentu saya pastikan juga laporan juga ke Pak Dudi tadi juga sesuai dengan pembicaraan dengan beliau, juga kenaikan tiket di kereta api. Tidak ada kenaikan tiket di kereta api. Dari kapasitas 3,5 juta itu sekarang sudah mulai terisi 50%. Lalu juga tidak ada kenaikan tiket untuk transportasi laut. Ya, Pelni tadi saya cek dari 507.000 kapasitas sudah terisi 58.000 dan tidak ada kenaikan di Pelni tiket. Lalu di ASDP di ferry juga tidak ada kenaikan tiket. Dan sementara mungkin yang perlu diantisipasi untuk Ketapang Gilin Manuk, kalau Bakahuni Merak saya rasa masih jauh dari kondisi-kondisi yang dikhawatirkan. Jadi kita pastikan bahwa di Nataru ini kita menjaga juga daya beli masyarakat ya. Bagaimana tadi ada tiket yang diturunkan pesawat terbang 10%, harga tiket yang lainnya tidak ada kenaikan. Dan ini memang benar-benar kami pemerintah sesuai arahan Bapak Presiden Pak Prabowo, memang kita memastikan pelayanan kita bisa maksimal. Konsep daripada airport sendiri kan di berbagai tempat berubah sekarang. Tidak hanya fasilitas untuk penerbangan, tapi juga kenyamanan untuk publik. Dan bisa kita lihat juga bagaimana banyak airport juga berubah konsepnya, sehingga juga menjadi point of interest orang berkunjung seperti di Singapura, di berbagai lain, semua seperti itu. Dan tentu catatan kembali untung rugi ya, kami di BUMN nggak bisa melihat selalu untung rugi. Kalau kita lihat untung rugi pada saat COVID semua bandara terbuka. Pada saat COVID pelayanan kereta api tetap berjalan, untung rugi. Tetapi yang penting kita catat bahwa stabilitas korporasi juga penting, karena jangan sampai tingkat korporasi tidak sehat akhirnya terjadi penurunan pelayanan. Kita bisa lihat berbagai negara yang bagaimana korporasi yang tidak sehat akhirnya pelayanan publiknya tidak sehat. Saya tidak mau sebutin negara mana, nanti nggak enak. Sejalan dengan kegiatan korporasi, sejalan dengan kegiatan masyarakat, nanti jalan segini. Yang kita harapkan ya, bagaimana kita coba melayani dari sektor-sektor juga, tidak hanya pentingnya. Tambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Pak, bahwa benar kita tidak semata menghitung masalah untung dan rugi, tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana kepuasan atau harapan yang diharapkan oleh masyarakat bisa kita penuhi. Kedua, bahwa apakah ini berlaku untuk mudik lebaran, kami dengan mencoba di mudik Nataru ini, kami akan mengevaluasi, menghitung segala sesuatunya, dan kami juga tidak akan tergesa-gesa dan terburu-buru
kami akan bicara sebagaimana proses pada saat penentuan Nataru. Kami akan bicara dengan semua pihak stakeholder, baru kemudian kami akan merumuskan kebijakan pada saat lebaran nanti. Tapi yang bisa kami tekankan bahwa kami selalu akan mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Untuk adanya perubahan pelayanan dalam tatanan bandara-bandara Indonesia. Jadi konsep dasar yang kami kedepankan adalah bagaimana kita bisa mengutamakan kepentingan masyarakat secara lebih luas. Karena itu tujuan dibentuknya Angkasa Pura Indonesia dengan digabungnya Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Jadi dalam konteks pelayanan publik ini kami benar-benar memperhitungkan situasi yang ada di masyarakat. Jadi apa yang kita lakukan dengan penurunan harga diskon 50% itu juga sudah melalui perhitungan ya. Karena setiap hari melayani begitu banyak orang setiap hari. Dan tentu saja kita ingin memastikan bahwa dalam proses pelayanan ini juga ini upaya yang terus kita lakukan untuk menciptakan rasa nyaman. Bandara tidak kita kembangkan hanya sebagai tempat naik turun pesawat, tapi bagaimana bisa menciptakan pengalaman yang menyenangkan untuk semua pengunjung yang datang ke bandara. Dan konsep inilah yang terus akan kita kembangkan, dimulai dari Soekarno-Hatta, Igusti Ngurah Rai, dan juga seluruh bandara-bandara kita yang lain. Jadi konsep uji coba direct train Jakarta Semarang, kami menyampaikan kepada Pak Raffi sebagai utusan khusus untuk kreativitas ya. Saya sampaikan bahwa ruang-ruang publik yang ada di seperti di stasiun kereta, kemudian terminal-terminal dan pelabuhan, kami buka untuk anak-anak muda untuk menyalurkan kreativitasnya. Jadi saya harapkan anak-anak muda yang memiliki kreativitas tinggi bisa memanfaatkan hal ini sehingga ada semacam sinergi atau kolaborasi antara dunia usaha khususnya BUMN dan juga dengan anak-anak muda. Saya harapkan itu bisa tersalurkan apa yang menjadi harapan dari anak muda. Sejauh ini yang aero adalah 60%, 40% adalah non aero. Apa yang kita lakukan dengan menurunkan PSC dan PJP 4U ini dampaknya di aero. Nah ini yang lagi kita dorong sekarang ini adalah justru mendorong peningkatan pendapatan non aero dalam bentuk optimalisasi area komersial kita yang ada baik di dalam terminal maupun di luar terminal. Jadi salah satu upaya identifikasi ini dengan mengganti brand-brand tenan yang lebih bagus itu juga bagian dari upaya kita tidak hanya untuk